Tujuan percobaan adalah menghitung frekuensi getaran listrik arus bolak-balik atau AC dengan menggunakan percobaan Milde. Dasar teori, jika seutas kawat tembaga dihubungkan dengan tali, maka getaran-getaran sumber akan diteruskan pada tali sehingga frekuensi getaran tali sama dengan frekuensi sumber getar. Jika suatu kawat sumber getarnya adalah getaran arus listrik bolak-balik. Untuk mengetahui frekuensi arus listrik bolak-balik, dapat dicari dengan mengukur panjang gelombang tali tersebut. Gelombang yang terjadi pada tali berupa gelombang stasioner akibat interferensi dari gelombang datang dan gelombang pantul. Kecepatan gelombang tali dinyatakan sebagai V sama dengan lambda dikali F, dengan V sama dengan kecepatan rambat gelombang, F sama dengan frekuensi gelombang, dan lambda adalah panjang gelombang. Menurut percobaan Milde, kecepatan rambat gelombang pada tali adalah V sama dengan akar F per mu, di mana F adalah gaya tegangan tali dan mu sama dengan M per L dalam satuan kilogram per meter atau massa jenis linear. Sehingga dengan mengeliminasi ke permukaan di atas diperoleh F sama dengan 1 per lambda akar F per mu. Alat bahan yang digunakan adalah neraca, kawat, mistar, beban, katrol, magnet U, sonometer dan penyangga, rheostat, dan power supply, serta kabel penghubung. Jalannya percobaan adalah sebagai berikut. Pertama, mengukur panjang kawat dengan menggunakan mistar. Lalu, menimbang tempat beban dan didapatkan massa tempat beban sebesar 30 gram. Langkah selanjutnya adalah menimbang massa beban. Di sini diketahui massa satu beban sebesar 10 gram. Kemudian mengerik kawat sampai terlihat bagian emailnya. Diusahakan kawat tidak terputus. Kemudian merangkai alat, seperti menghubungkan rheostat ke power supply dan menghubungkan juga dari rheostat ke ujung kanan kiri dari kawat. Di sini kita pada pengaturan power supply diatur pada posisi 6 ampere. Setelah power supply dihidupkan, adalah kita mengamati simpul dan perut yang terbentuk di kawat. Dan agar terlihat jelas dengan menggeser-geserkan penyangga. Kemudian menambahkan satu beban ke tempat beban dan kembali mengamati terjadinya gelombang stasioner yang terjadi. Selanjutnya, mengukur panjang kawat di mana terjadi gelombang stasioner atau terbentuknya simpul dan perut dan mencatatnya dalam tabel data.
Percobaan diulang sebanyak 3 kali dengan beban yang berbeda.